akan buka pelayanan ini. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Raima Shalema Yahe Isaraima Laina Shama Yema Ya Rama Syaraye Hosana bagi Raja Surga Ishamadae Masyale Ya Elohim Sahilaya Huma Rahakanaya Isahibillahima Sadaya Nardin Asadamataya Kumima Haleluya Rahibillahima Asana Ya Tuhan Allah Sion, Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah pengasih dan penyayang, saat ini kami datang kepadamu, memohon belas kasihan dan kemurahan hatimu untuk hidup kami, keluarga kami. Keadaan ini buruk, tetapi Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Tolonglah kami, beri petunjuk-Mu, dan juga saat dan waktu ini, kuduskanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang berbeda hamba-Mu hardik dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga untuk Engkau Tuhan, tolong kekasih-kekasih-Mu yang butuh pertolongan-Mu. Jawablah mereka demi kasih-Mu sendiri, demi nama-Mu yang Maha Kuasa. Ya abarah syamahalaku mimalahatana Kiara morande ada syamata yakumimata halakayana hasana Irayena sakalagaya nardina yahibilahim. Terima kasih untuk saat dan waktu ini. Kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu, untuk seluruh rangkaian pelayanan ini. Hamba-Mu membuka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara penonton, kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan berikut ini. Firman Tuhan saat ini Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perlihatkanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Penonton sekalian, kita telah mendengar bagian firman Tuhan, pengajaran dari Tuhan Yesus mengenai pelita tubuh. Anda mungkin berpikir, dan saya juga sudah lama berpikir, kita disuruh jadi terang. Minggu yang lalu itu kita juga bawa firman di Yohanes pasal 1 tentang Yesus sebagai terang. Terang, firman Allah. Dia adalah Allah dan Dia firman, dan Dia adalah terang. Terang itu adalah hidup kita. Nah, sekarang kita melihat bagaimana Yesus mengajarkan tentang pelita tubuh. Kita tarik saja hal yang sederhana ini. Yang lalu, bahkan banyak waktu yang lalu, puluhan tahun yang lalu, saya berpikir tentang perkara ini terang. Saya juga membaca bagian di mana orang-orang benar itu akan seperti cakrawala cahayanya. Terangnya seperti itu kurang lebih. Kita disuruh menjadi terang.
Dan jangan terang yang ada pada seorang hamba Tuhan atau seorang anak Allah menjadi kegelapan. Di sini diajarkan tentang apabila matamu itu baik, maka hidup itu jadi terang, tubuh itu terang. Kalau mata itu jahat, berarti tubuh kita itu gelap. Dan kita akan dikuasai oleh kegelapan. Nah, kan jadi sangat absurd. Jadi tidak jelas sebenarnya bagaimana ini. Bagaimana membuktikan bahwa terang itu ada? Kan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kalau matamu itu baik, maka seluruh tubuhmu itu hidupmu. Itu terang. Kalau matamu jahat, maka tubuhmu itu juga gelap. Artinya hidup itu gelap. Berarti ada yang dapat dibuktikan, terang dan juga sekaligus gelap. Banyak orang mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu adalah anak-anak terang. Tetapi secara umum saya tidak dapat melihat itu. Bahkan banyak sekali yang saya periksa justru mereka itu gelap. Bahkan mereka yang rajin berdoa itu berpuasa saya lihat gelap. Ini saya lihat. Sebab itu ada kalanya saya suka bilang, saya lihat kalau saya tidak dapat melihat fotonya itu dengan baik, saya bilang, coba tolong kirim fotomu. Foto wajahmu saya mau lihat. Kenapa? Saya mau lihat apakah ada terang dalam dirinya atau tidak. Apakah ada terang dalam dirinya atau tidak? Karena kalau tidak ada terang berarti dia dalam kegelapan. Berarti ini seperti mata. Kan banyak aspek dari mata itu, termasuk mata hati. Pandangan batin yang gelap, mata hatinya gelap. Pandangan batin yang terang, berarti mata hatinya terang. Mata jiwa, itu menyangkut pikiran, menyangkut hikmat. Kalau pikiran itu gelap, gagasan-gagasan atau konsep-konsepnya gelap, berarti mata jiwanya itu gelap. Mata jiwanya itu berarti gelap. Nah demikian juga, kalau gagasan-gagasan konsepnya itu betul-betul sangat bagus, sangat baik dan mengandung nilai yang positif dan benar, berarti mata jiwanya itu terang benderang. Mata jiwanya itu berarti terang benderang. Nah banyak aspek yang kalau di ini kita lihat tentang mata. Nah ini mata sebagai pelita tubuh. Maksudnya pelita hidup. Kalau pandangan mata hati, mata jiwa kita itu gelap, maka tubuh kita itu gelap, hidup kita gelap. Kalau pandangan mata itu terang sebagai pelita tubuh, maka tubuh itu terang. Dan dapat dibuktikan terangnya. Dengar baik-baik. Dapat dibuktikan. Puluhan tahun yang lalu saya bingung. Sekitar 30 sekian 40 tahun yang lalu ketika saya ketua pemuda itu, saya bingung waktu baca ayat ini, firman ini saya bingung bagaimana ini. Bagaimana caranya? Apalagi ketika saya sementara kuliah di Fakultas Hukum. Nah ini saya bilang terang ini harus dapat ada. Apakah betul terang itu ada atau tidak? Nah, kalau cuma kata-kata bahwa Anda itu terang berarti apa? Itu tidak jelas. Bahasa hukum bilang itu obscure label, gelap atau samar. Nah ini harus dapat dibuktikan. Ketika roh Tuhan datang kepada saya, roh Kristus datang kepada saya, dia memegang saya dan kemudian terangnya dari Tuhan itu masuk ke dalam diri saya. Maka juga sekecil-kecilnya ada terang dalam diri saya. Ketika saya mengajar kepada beberapa orang tertentu, maka saya melihat mereka tiba-tiba menjadi terang. Ya tentunya tidak bisa dibayangkan dengan terangnya itu yang seperti cakrawala.
orang benar akan terang orang benar, orang kudus akan bercahaya seperti cakrawala. Itu nanti ketika sudah mati, itu sudah jadi makhluk roh sejati. Kemudian di saat akhir, di mana ada juga penghakiman dan pemisahan, maka orang-orang benar dan kudus akan bercahaya seperti cakrawala. Nah sekarang, terang itu tentunya dapat dibuktikan. Dengar, coba tolong katakan kepada diri Anda, terang itu dapat dibuktikan. Apakah Anda dalam terang, atau adakah terang dalam diri Anda? Berarti menyangkut apa? Komunikasi. Berarti menyangkut hubungan Anda, hubungan saya dengan roh kebenaran, roh Kristus atau roh kudusnya Tuhan, atau sekurang-kurangnya di tingkat para malaikat, seperti yang dialami oleh beberapa nabi, di antara Nabi Daniel. Bahkan ketika malaikat Gabriel itu datang kepada Nabi Daniel, beliau itu langsung rebah, jatuh atau tumbang, karena masalah tingkat kekudusan. Karena malaikat itu sering ada di hadapan Allah, dan karena dia ada di hadapan Allah, sering ada di hadapan Allah, maka imbas dari pengurapan Allah, imbas dari pengurapan Tuhan, imbas dari pengurapan roh Allah itu ada melekat padanya. Dan ketika dia bertemu bahkan dengan orang benar selevel Nabi Daniel, itu pun tetap tumbang. Penonton sekalian, terang itu dapat dibuktikan ada dalam diri Anda atau tidak. Apakah Anda menyediakan satu botol air mineral atau mungkin beberapa botol? Mungkin ini saya lupa, nanti minggu depan saya ulangi lagi nih. Minggu depan saya akan ulangi lagi, saya akan cari jam yang di atas. Mungkin di atas jam 6 sore di wilayah Manado dan sekitarnya, atau waktu Indonesia bagian tengah. Berarti di timur, waktu Indonesia bagian timur sudah, kalau itu jam 6, berarti di sana sudah jam 7 malam. Itu lebih enak untuk membuktikan terang Tuhan itu apakah ada dalam diri seseorang atau tidak. Nah kemudian, tadi saya lanjutkan lagi, saya berbicara kepada dan mengajar. Kemudian saya lihat terang itu melekat dalam diri mereka. Bahkan melekat dari wajah mereka, dari wajah yang abu-abu, yang samar, yang agak gelap, tiba-tiba mulai terang. Dia mulai menjadi terang. Nah, dia akan bertahan seperti pelita yang menyala, menerangi tubuh kita, menerangi hidup kita. Itu dia akan bertahan apabila kita menjaga kebenaran kita. Karena terang Tuhan adalah soal kebenaran Tuhan. Itu soal kebenaran Allah. Dapat dipertahankan dalam diri orang apabila dia menjaga dirinya dalam kebenaran. Nah, terang Tuhan itu jelas. Misalnya kepada Nabi Musa jelas sekali, Nabi Elia jelas sekali, Panglima Yosua itu sangat jelas. Karena dia mempunyai perbedaan. Mereka punya perbedaan dengan orang-orang yang lain. Bahkan karena saking terangnya wajah Musa, ketika dia turun dari gunung, ketika dia turun dari Sinai, itu dia pakai itu semacam tudung, bahkan dia tutup wajahnya. Karena apa? Sangat terang dan orang silau, jadi karena itu terang Tuhan, jadi apa? Akan ada rasa gentar. Orang-orang Israel gentar, jadi terpaksa dia harus tutup wajahnya. Jangan sampai mereka melihat langsung. Nah, ini yang aneh. Kalau memang tidak ada terang, kemudian kita pakai sesuatu penutup wajah, ini juga yang aneh. Saya juga sudah dengar ada aliran-aliran yang seperti itu. Katanya tutup wajah, agar seperti di zaman-zaman nabi-nabi dahulu. Sebenarnya bukan itu, karena terang Tuhan menyangkut hubungan Anda dengan Tuhan. Apakah Anda berkomunikasi langsung? Tidak peduli Anda siapa. Mungkin orang awam. Tetapi orang awam yang punya komunikasi baik dengan Tuhan. Mungkin Anda juga pelayan di gereja. Mungkin Anda gembala, atau pastor, atau pendeta. Dan kalau ada sebuah komunikasi dengan Tuhan, berarti apa? Terang itu ada dalam diri Anda.
dan terlihat jelas di wajah Anda, tidak bisa disembunyikan. Bahkan saya perhatikan ada hamba-hamba tertentu yang modern yang sekarang ya, itu wajahnya seperti sulit. Saya juga melihat sulit tembus pandangan ke wajahnya langsung. Saya juga pernah lihat itu. Bahkan ada jenis malaikat yang saya hanya bisa lihat biji matanya saja. Wajahnya saya tidak bisa lihat. Kenapa? Seperti ditutup halimun. Nah, penonton sekalian, yang Anda yang sediakan mungkin 1 botol atau beberapa botol air mineral, yang saya minta air mineral berarti ada dalam botol, jangan dibuka botolnya. Pegang saja dengan tangan kanan saat ini. Ada yang kita ingin buktikan. Saya mau berdoa meminta terang itu masuk dalam air. Bukan, maksudnya ini bukan bermain ya. Kan kita lagi menguji apakah terang itu ada dalam diri seorang, bagaimana cara dia bermanifestasi, bagaimana caranya. Nah ini coba tolong pegang, Anda yang sudah menyediakan 1 botol atau beberapa botol. Kalau ada beberapa orang di situ, pegang saja masing-masing dengan tangan kanan. Pegang saja sekaligus. Saya akan berdoa. Ya, Anda siap? Berharap terang Tuhan sekecil-kecilnya itu bisa masuk ke dalam air mineral itu dan seperti lampu. Seperti dalam air itu seperti seolah-olah ada lampu. Nah, apakah Anda mengerti maksud saya? Oke, pegang saja dengan tangan kanan botolnya. Kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Sakala bayar rahibillahi manataya kuriante hasadaya mastakorda halakuminata abaya himima hasanaya huwa rahabalakumina isahila isadaya nardaya watsakimina itsahibilahim sadaya rakaya dan nandela bayar rahibilahim. Jama setiap tetes air ini, setiap partikel, setiap molekul di setiap tetes air ini yang ada dalam botol air mineral. Saat ini Tuhan jama alirkan kuasa-Mu, urapan-Mu, buat terang-Mu ada dalam setiap botol air mineral ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba meminta terang-Mu masuk sekecil-kecilnya, masuk ke dalam setiap botol air ini, melekat pada partikel, melekat pada molekul yang ada dalam setiap tetes air ini. Yardanaya wasadinaya hibilahim irayena sadaya wastakumina irahilaima yalahuma arasandaya hibilahim. Terang-Mu masuk dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terang-Mu masuk ke dalam setiap botol air ini. Saat ini masuk dan berlembaga di dalamnya, yang akan digunakan kekasih-kekasih-Mu yang telah memegang dengan tangan kanan mereka, yang akan digunakan baik untuk kesehatan mereka, mendoakan kesehatan mereka, kesembuhan masuk, kesehatan masuk di setiap tetes air ini, di setiap partikel molekul air ini. Bahkan roh kuasa pelepasan masuk, sehingga kuasa-kuasa jahat yang ada dalam tubuh, ketika mereka meminum air ini, maka energi-energi jahat itu langsung keluar lewat mulut mereka. Ya syahibillahima asana, ya hilara sahibillahima sadaya, sahibillahima ya hilahim. Jadilah terang dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Silakan Anda kocok setiap botol yang ada itu, kocok dengan tangan kanan Anda yang pegang botol itu, kocok dengan tangan kanan beberapa saat saja, dan dikembalikan. Dan tolong Anda perhatikan cahaya atau terang yang telah masuk dalam botol itu. Untuk itu silakan Anda juga yang telah membuat itu dan telah jadi, boleh hubungi langsung, boleh telepon langsung saat ini. Masuk saja langsung di WhatsApp saya. Di WhatsApp Anda boleh masuk. Silakan, kalau yang sudah jadi itu silakan hubungi kami saat ini. Saya tunggu Anda. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Lefran Takumansang. Dan saat ini
Kami telah membuka via WhatsApp untuk Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan yang Anda alami, sakit apapun itu, atau Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Nomornya juga sudah ada tertera di dalam layar ponsel Anda di siaran langsung saat ini. Dan kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan Anda ataupun Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh bergabung dengan kami dan akan dilayani langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Jadi sekali lagi, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bergabung dengan kami, apapun pergumulan yang Anda alami, sakit apapun itu, ataupun juga Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh bergabung dengan kami di via WhatsApp. Nomornya sudah tertera di layar ponsel Anda di siaran langsung saat ini, ataupun juga Anda bisa melihat langsung di siaran langsung saat ini. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan, Anda boleh menghubungi kami saat ini, karena tidak lama lagi program pelayanan doa bersama hamba Tuhan Lefran Takumansang akan kami tutup. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan di via Facebook dan YouTube, Anda boleh beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah diberkati lewat pelayanan doa hamba Tuhan Lefran Takumansang, Anda boleh mengirimkan donasi, dan donasi sudah tertera di layar ponsel Anda saat ini, ataupun juga Anda bisa melihat di YouTube di channelnya hamba Tuhan Lefran Takumansang. Di situ sudah ada nomor rekening dari hamba Tuhan dan jadwal pelayanan doa dari hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan apabila Bapak Ibu telah mengirimkan donasi, mohon disertakan dengan bukti agar didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan saat ini kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Ya, mungkin tadi tidak ada yang menyediakan air mineral, dan mungkin tidak ada yang ikut dalam doa untuk air mineral itu. Nanti saja di minggu berikut kita akan lakukan itu. Yang pasti nanti saya kasih tahu, Anda sediakan 1 botol air mineral. Sebenarnya saya ingin melihat ini, cuma mungkin tidak ada yang ikut, jadi tidak apa-apa. Nah, penonton sekalian, Anda yang sakit dan bermasalah, tentunya karena roh jahat, termasuk sial karena roh jahat, terhalang karena roh jahat, boleh Anda hubungi kami. Cuma untuk masalah-masalah pribadi dalam keluarga menyangkut istri atau suami Anda, jangan Anda masuk untuk urusan itu tidak baik, karena itu tidak etis. Nanti kalau yang begitu, Anda boleh hubungi saya langsung di WhatsApp di hari pelayanan. Setiap hari itu ada pelayanan di sore hingga malam hari. Nah, silakan Anda yang butuh pertolongan, saya tunggu Anda untuk didoakan. Ya, kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami. Anda bisa menghubungi kami di via WhatsApp. Ya. Halo, selamat sore. Pak Pendeta. Iya, dengan siapa di mana? Ada Bapak Pendeta. Iya Bu, dengan siapa di mana?
Hermina Celoho di Binjai. Ya, silakan Bu, apa yang mau didoakan? Ini Bu, ceritanya gini Bu, 8 bulan yang lewat saya jatuh naik sepeda motor, patah kakiku. Sejak saat itu saya kena asam lambung Bu. Sampai sekarang asam lambung saya nggak sembuh-sembuh Bu. Dan ini sedang kambuh Bu. Oke, pegang lambungnya dengan tangan kanan. Ya, Pegang lambungnya dengan tangan kanan. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Saya tidak bisa menolong Anda, hanya Tuhan yang dapat melakukan. Silakan arahkan hati Anda kepada Tuhan kurang Yesus. keras, kurang jelas. Apa Anda bisa dengar suara saya? Kurang jelas Pak, Bu Pendeta. Ya, ini Anda bisa dengar. Jelas suara Pak. Ya oke, pegang saja dengan tangan kanan lambungnya. Tolong disambung itu. Diarahkan ke dia. Bu, mohon pegang lambungnya dengan tangan kanan. Iya Pak, iya Bu. Ya, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu ini berhubungan dengan asam lambung. Jamah gas dan asam keluar, lambungnya normal di dalam nama Tuhan Yesus. Lambungnya normal di dalam nama Tuhan Yesus. Lambungnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri keluar. Rasa sakit dan nyeri keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Gas dan asam keluar. Keluar, naik dan keluar lewat mulut di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, tolong dicek. Tolong dicek Bu. Amin. Apanya Bu? Tolong dicek lambungnya Bu. Masih sakit Bu. Ya. Begini saja, kalau Anda tidak bisa dengar suara saya tadi berdoa, Anda tidak bisa dengar saya kan? Sebentar saja setelah selesai live, Anda hubungi saya Bu ya. Iya. Tolong diberitahu itu. Nanti Bu, selesai hamba Tuhan live, Ibu bisa menghubungi Bapak kembali. Karena tidak bisa berkomunikasi. Alasannya tidak bisa berkomunikasi, tidak dengar suara saya. Iya. Ya. Iya, kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Apapun pergumulan yang Anda alami, Anda boleh bergabung dengan kami di via WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan dan apapun yang Anda alami, kalau Anda yang terikat dengan kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami saat ini. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan di via Facebook atau di YouTube, Anda boleh kembali ke via WhatsApp untuk didoakan langsung. Halo, selamat sore. Sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Doa ini sudah ya. Ya, gimana Bu? Ini sebentar pelayanan Pak. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Iya, halo, dengan siapa di mana?
Ya, terputus. Dan saat ini program pelayanan doa bersama hamba Tuhan Lefranta Kumansang akan kami tutup. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang telah mengirimkan pesan lewat via Facebook atau YouTube, Anda boleh beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Dan saat ini saya serahkan kepada hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Ya, saya minta maaf karena di sini kami baru selesai badai dan akibatnya jaringan kurang baik sehingga komunikasi terganggu. Komunikasi di antara kita terganggu. Saya kira kita akan tutup saja. Anda yang sakit boleh pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit di tubuh Anda, termasuk Anda yang ada roh jahatnya. Pegang dengan tangan kanan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang sakit, mereka yang bermasalah, mereka yang terikat, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Keluarkan nafas dari mulut Anda seperti ini. Imani roh sakit penyakit dan roh jahatnya keluar dari mulut. Lakukan berulang-ulang dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dan terlepas. Ikatan terbuka. Ikatan roh sakit penyakit terbuka. Ikatan roh jahat terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Araya ilai masanaya isahilai masadaya. Engkau jamah dan tolong berkati mereka dengan kesembuhan dan kesehatan. Demikian juga Anda boleh angkat tangan Anda. Berkati mereka untuk usaha pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan. Usaha pekerjaan mereka Engkau buat berhasil. Dalam keadaan yang seperti ini Engkau buat mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka dapat melangsungkan penghidupan keluarga mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikian hamba-Mu berdoa dan menutup rangkaian pelayanan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.